Bab 351. Tunggu sebentar lagi, Deon berkata dengan tenang. Anggota keluarga Baim sudah tidak bisa menahan diri mereka pada saat ini, orang ini jelas-jelas lagi menunda waktu. Dia sedang memainkan kita dan juga seluruh anggota keluarga Baim. Menjadikan Nona Queen seperti hewan peliharaan, ditempatkan di atas panggung untuk digoda oleh orang-orang kelas bawah, sungguh menghina. Amarah anggota keluarga Baim benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi. Terry tidak lagi melindungi Deon pada saat ini dan berkata, Tuan Deon, kamu harus kasih penjelasan padaku kali ini, kalau enggak. Maksud ancamannya terdengar sangat jelas. Deon menaikkan sudut bibirnya untuk tersenyum. Kenapa? Kamu sudah nggak bisa tahan. Terry berkata dengan marah, Deon. Jangan nggak tahu diri. Percaya atau nggak kamu nggak akan bisa kembali hidup-hidup. Sedangkan Queen juga sudah berjalan turun dari panggung dan berkata dengan marah. Aku sudah menari sebanyak belasan lagu, tapi rasa sakit di kepalaku sama sekali nggak membaik dan malah tambah parah. Pembohong. Bagaimana mungkin ada cara penyembuhan yang seperti ini? Aku akan membunuhmu saat ini juga. Tiba-tiba terdapat energi yang meledak di lengan Queen setelah dia baru saja selesai bicara. Anggota keluarga Baim mencibir. Meskipun Queen terlihat lemah, dia adalah seorang master bela diri yang luar biasa. Kekuatannya sekuat sapi dan bisa dengan mudah membunuh seorang orang dewasa dengan satu tinjunya. Terry juga telah menyadari bahwa Deon menipunya dan memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Deon kali ini. Hanya saja, sosok Deon tiba-tiba bergerak seperti sebuah busur listrik saat tinju Queen mendekat. Cepat sekali, anggota keluarga Baim terkejut pada saat ini. Queen bahkan juga tertegun di tempat. Deon muncul di belakang Queen dalam sekejap dan jari telunjuk Deon menyentuh dahinya. Sepertinya waktunya telah tiba. Wus. 3 jarum perak diarahkan ke dahi Queen pada saat yang sama dan ditusuk dengan keras. Terlihat Queen menjerit dengan keras, kemudian terjatuh di tanah dengan seluruh lubang mengeluarkan darah dan tubuhnya mengejang. Nona Queen, putriku, sudah meninggal. Adegan ini benar-benar membuat anggota keluarga Baim marah, terutama Terry yang meraung dengan marah pada saat ini. Aku dengan baik hati mengirim putriku untuk menerima pengobatan darimu dan juga menerima semua permintaanmu yang menjijikkan. Tapi pada akhirnya kamu malah membunuh putriku. Pengawal, kepung bar suaka biru ini, aku mau dia mati. Tuan Besar, bar suaka biru adalah tempat kekuasaan Ratu Irina, kita sama saja dengan berperang dengannya kalau bertarung di sini. Semua anggota keluarga Baim heboh saat mendengar ucapan ini. Rencana Terry pada awalnya adalah membunuh Deon secara diam-diam, dengan ini masalah ini sama sekali tidak bisa dipastikan meski terdapat kecurigaan. Hanya saja, membunuh orang Irina di hadapan begitu banyak orang sama saja dengan menantang Irina, yang mungkin saja akan berujung pada pembalasan dendam dari Irina. Benak Terry yang sudah dipenuhi dengan amarah sama sekali tidak memedulikan hal ini. Aku nggak peduli, putriku adalah anak kesayanganku, dia telah membunuh anak kesayanganku dan telah menghancurkanku. Aku nggak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dia tetap ingin membunuh Deon meski harus mempertaruhkan nasib seluruh keluarga Baim. Seluruh bar suaka biru segera dikepung oleh keluarga Baim dalam sekejap. Semua kekuatan elit keluarga Baim mengepung Deon dengan erat yang membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Terry menatap Deon lekat-lekat dengan kedua mata merahnya. Apakah kamu punya ucapan terakhir? Jangan lupa meminta maaf pada putriku setelah sampai di dunia bawah tanah. Deon meliriknya dengan datar, siapa yang bilang putrimu pergi ke dunia bawah tanah? Ayah, setelah Deon selesai mengucapkan ini, suara wanita yang riang tiba-tiba terdengar dari belakang. Terry langsung tertegun dan benaknya mengosong. Bab 352. Dia menoleh ke belakang. Tidak disangka, dia melihat Queen yang masih hidup berdiri di depannya. Terry langsung tertegun di tempat. Queen, kenapa kamu, bukankah kamu? Dia sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Deon berkata, bukannya aku sudah bilang kalau aku bisa mengobatinya. Kenapa kalian yang merupakan sekelompok orang nggak berguna malah menggangguku? Tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang berani menjawab. Ayah, ujar Queen sambil memegang kepalanya dan berkata dengan terkejut. Aku bisa merasakan parasit di dalam otakku sudah hilang. Bahkan sama sekali sudah nggak ada parasit yang tersisa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dagu semua anggota keluarga Baim terbuka lebar-lebar. Mereka sama sekali tidak bisa habis pikir bagaimana bisa seseorang yang terbaring di genangan darah sampai mengeluarkan darah dari semua lubang pada beberapa detik yang lalu bisa masih hidup pada saat ini. Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema pada saat ini. Dasar sekelompok orang bodoh. Aku benar-benar sudah nggak tahan lagi. Irina berjalan keluar dengan tenang. Semua orang terkejut, ternyata sejak awal dia sudah berada di sini. Metode pengobatan Deon sangat sederhana, bahkan aku yang merupakan orang awam bisa melihat triknya. Irina berkata dengan ekspresi serius. Sama sekali nggak masalah apakah dia pakai pakaian kelinci atau melakukan tarian panas. Inti masalah bukan pada perilakunya, tapi buat rasa malunya mencapai tingkat ekstrim melalui cara ini. Darah akan mengalir menuju otak dan peredaran darah akan terus meningkat saat emosi seseorang mencapai puncaknya. Pada saat itu Deon baru memiliki kesempatan untuk menstimulasi tengkorak melalui titik akupuntur, mencekik akupuntur otak dan membunuh parasit itu. Kepala Irina menggeleng seperti mainan. Kalian bahkan nggak bisa paham sama hal sekecil ini, sepertinya posisi keluarga Baim sebagai keluarga konglomerat di ibu kota provinsi nggak setinggi yang dibayangkan. Baru pada saat ini anggota keluarga Baim menepuk kepala mereka dan mendapat pencerahan. Titik akupuntur di otak adalah titik yang paling rentan di antara semua titik akupuntur di dalam tubuh. Dapat dengan mudah merusak saraf otak, membuat kelumpuhan di seluruh tubuh, bahkan menjadi orang bodoh yang pikirannya tidak jernih. Deon sengaja membuat Queen marah agar otaknya terstimulasi dan titik akupunturnya terbuka, jadi Deon bisa memasukkan energi sejati ke dalamnya. Terry menatap Deon tanpa mengerjapkan matanya. Dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan penuh semangat. Aku sangat bodoh karena nggak bisa mengenali Dokter Jenius, aku benar-benar merasa sangat malu. Dia langsung bersujud sampai kepalanya menyentuh lantai. Seluruh anggota keluarga Baim tercengang. Tuan Besar nggak perlu sampai bersujud pada seorang anak muda meski salah menilainya, kan?
Benar, nggak peduli bagaimanapun juga keluarga Baim adalah keluarga konglomerat yang terkenal di ibu kota provinsi, bahkan juga punya hubungan pernikahan dengan keluarga terkenal di kota Risan dan kedudukannya sangat tinggi. Hanya saja Terry segera berteriak. Tutup mulut kalian. Banyak dokter jenius yang hidup dalam pengasingan menolak semua undangan kami karena sikap arogan kalian. Kalau benar-benar menyerang dokter jenius hari ini, apa yang akan dihadapi keluarga Baim bukan cuma kegelisahan, tapi juga akan menghadapi bencana. Kalau benar-benar membunuh Deon, maka pembalasan dendam dari Irina tidak akan berdasar. Benar, anggota keluarga Baim menundukkan kepala mereka dengan tidak terima. Semuanya berlutut, minta maaf pada dokter jenius atas tindakan gak sopan kalian. Terry berteriak dengan keras. Wus, semua anggota keluarga Baim berlutut. Deon sama sekali tidak tertarik dengan reaksi anggota keluarga Baim, dia berbalik dan berkata pada Irina. Aku sudah menyelesaikan permintaan bantuanmu, aku sudah bisa pergi sekarang, kan? Irina berkata sambil tersenyum. Tentu saja, proyek di kota Gemerlap pasti akan kuberikan padamu. Tenang saja. Sebenarnya beberapa pemimpin lokal dan perusahaan asing dari luar negeri sangat menyukai proyek ini dan harga yang ditawarkan juga tidak rendah. Hanya saja Irina tetap memberikan proyek ini untuk Deon. Karena, dia adalah kesayangannya. Raja Gangster. Di luar bar Suaka Biru. Tunggu sebentar, bab 353. Saat Deon hendak menyeberangi jalan, terdapat sebuah sosok yang mengejarnya dari belakang. Tidak disangka orang itu adalah Queen yang masih mengenakan pakaian model kelinci dengan bagian depan dan belakang yang menonjol serta sangat menarik perhatian. Dokter Jenius Deon, aku benar-benar minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Queen berkata sambil menjulurkan lidahnya. Deon menatapnya sambil berkata dengan tenang. Nona Queen terlalu sungkan. Orang manapun pasti akan marah saat menghadapi permintaanku yang gak masuk akal. Ini adalah sifat manusia dan gak perlu secara khusus meminta maaf padaku. Queen berkata dengan wajahnya yang memerah. Tapi aku merasa sangat gak nyaman, jelas-jelas kamu membantuku, tapi aku malah memarahimu. Kalau bisa, aku mau traktir kamu makan untuk menyatakan ketulusanku. Kamu bisa pilih restorannya. Queen berkata dengan penuh percaya diri. Nggak peduli seberapa mahal atau seberapa sulit membuat reservasi di restoran itu, semuanya bisa diselesaikan hanya dengan satu kata dari keluarga Baim. Deon berkata sambil tersenyum. Nona Queen, kita semua adalah orang dewasa dan kamu bisa langsung bilang kalau mau memohonku, nggak perlu bertele-tele. Orang bodoh pun bisa berpikir bahwa langsung berikan uang atau hadiah kalau memang ingin memberi kompensasi. Pasti ada maksud lain kalau ingin mentraktir makan. Wajah Queen memerah karena malu dan berkata dengan malu. Sebenarnya aku tertarik dengan pengobatan tradisional di negara Lordia, sayangnya semua dokter yang kutemui adalah dokter gadungan, jadi kalau bisa. Aku mau berguru denganmu. Queen mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Deon tertegun sejenak dan tertawa kecil. Berguru dengannya, gadis ini benar-benar sangat bodoh tapi lucu. Waktu itu di Provinsi Sino, Master Medis Lembah Hantu yang merupakan salah satu dari 10 dokter terkenal di negara Lordia bahkan berlutut di depan rumahnya selama 3 hari 3 malam dan Deon tidak menerimanya sebagai muridnya. Pada akhirnya Deon melemparkan sebuah potongan naskah medis pada pihak lain karena merasa kasihan padanya. Tidak disangka Queen meminta Raja Gangster untuk menerimanya sebagai murid. Standarku dalam menerima murid sangat ketat. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu gak sesuai dengan standarku. Apa? Tubuh Queen seperti disiram oleh seember air dingin yang membuat raut wajahnya langsung memucat. Dia adalah orang berbakat yang dijuluki sebagai anak jenius sejak kecil. Tidak disangka dia tidak memenuhi standar Deon. Atas dasar apa? Aku sama sekali nggak terima. Bagaimana mungkin aku nggak sesuai standar? Amarah Queen melonjak lagi. Deon melanjutkan, aku membagi bakat medis menjadi 5 tingkat. Tingkat paling bawah adalah dokter praktek atau klinik kecil. Tingkat kedua, punya kesempatan untuk praktek kedokteran di rumah sakit standar, tapi posisinya nggak akan berubah selama seumur hidup. Tingkat ketiga, bisa jadi dokter spesialis di sebuah rumah sakit besar dan levelnya sedikit lebih tinggi. Tingkat keempat, dokter yang dapat hadiah Nobel dari luar negeri, 10 dokter terkenal di negara Lordia dan lain-lain. Deon berhenti sejenak saat mengatakan ini. Tingkat kelima, nggak lebih dari 3 orang di negara Lordia termasuk aku saat ini. Kepala Queen terasa pusing untuk sesaat setelah mendengar teori ini. Tidak disangka 10 dokter terkenal dan dokter terbaik yang memenangkan hadiah Nobel hanya berada di tingkat keempat bagi Deon. Sedangkan dia sendiri berada di atas orang-orang ini. Kalau gitu aku ada di tingkat berapa? Tanya Queen dengan tidak terima. Deon tersenyum tipis, kamu ada di tingkat kedua, tapi kamu bisa naik ke tingkat ketiga dengan mengandalkan sumber daya dari keluarga Baim untuk melatihmu. Standarku adalah tingkat keempat, nggak melebihi 40 tahun atau tingkat kelima. 10 dokter terkenal di negara Lordia berada di tingkat keempat, tapi umur mereka telah mencapai lebih dari 100 tahun. Queen tertegun. Bukankah itu berarti 10 dokter terkenal dan dokter yang dapat hadiah Nobel di negara Lordia sama sekali nggak berhak untuk jadi muridmu? Deon berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang. Baguslah kalau kamu tahu, jadi jangan datang mencariku lagi. Cepat kembali ganti pakaianmu, apakah kamu gak sadar tatapan semua pria tertuju padamu? Bab 354. Tubuh Queen tiba-tiba menegang dan menatap sekeliling, dia baru menyadari bahwa terdapat banyak tatapan mata mesum yang sedang menatapnya. Memalukan sekali. Sejak kapan dia yang merupakan seorang nona muda dari keluarga konglomerat mengalami rasa malu seperti ini pinggir jalan? Queen menutup wajahnya dan sangat ingin bersembunyi pada saat ini. Sedangkan Deon tertawa terbahak-bahak. Gadis ini seharusnya tidak akan menemuinya lagi untuk sementara waktu ini. Berlatihlah selama beberapa tahun lagi jika ingin menjadi muridnya. Terdapat sebuah panggilan saat Deon hendak kembali ke rumah dan suaranya terdengar sangat menawan. Deon, besok adalah hari konferensi seni bela diri Provinsi Hollow, jangan sampai telat. Sally, benar-benar tidak bisa menghilang. Dia baru teringat dengan hal yang dia janjikan pada Sally sebelumnya. Ekspresi Deon terlihat sangat masam, bolehkah aku nggak pergi?
Terserah kamu, lagi pula kamu cuma bisa memohon padaku kalau mau tahu informasi tentang ayahmu. Sally tertawa licik dan segera memutuskan panggilan. Sialan, wanita ini sangat menyebalkan. Kepala Deon tiba-tiba terasa sakit, gurunya benar-benar sangat pandai memilih, calon istrinya ini benar-benar bukanlah orang yang mudah dihadapi. Keesokan harinya, di sebuah pinggiran kota Cielo. Konferensi seni bela diri Provinsi Hollow dilaksanakan sesuai jadwal. Terdapat banyak seniman bela diri dan sekte dari seluruh Provinsi Hollow, bahkan juga terdapat banyak orang biasa yang berkumpul untuk melihat konferensi ini. Sekte Faira, Sekte Taldi, Sekte Weiro dan sekte terkenal lainnya sudah datang. Bahkan terdapat beberapa keluarga konglomerat dari ibu kota provinsi. Lebih dari setengah seniman seni bela diri yang sebelumnya menduduki peringkat bela diri Provinsi Hollow sudah datang. Mereka semua mengincar peringkat yang lebih tinggi. Astaga, ada Raja Batu Hitam, orang berlengan 8 dan kultivator lepas lainnya yang juga datang. Konferensi seni bela diri ini benar-benar sebuah acara yang sangat luar biasa. Orang pejalan kaki juga merasa sangat terkejut. Para hadirin relatif tenang, tapi mereka juga sangat berisik. Karena susunan acara konferensi seni bela diri tahun ini sangat mewah, bahkan semua kekuatan telah berkumpul di sini yang mengartikan bahwa persaingan akan semakin ketat. Area kompetisi. Suzy duduk di area VIP dan terdapat banyak anggota keluarga Yell yang duduk di samping. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan sedih. Kakek, aku nggak mau lihat konferensi seni bela diri, aku sama sekali nggak tertarik. Ahmad yang sedang duduk di samping memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi terdapat nada mendominasi yang tidak terasa dalam nada bicaranya. Keluarga Yell adalah keluarga konglomerat di ibu kota provinsi yang merupakan sebuah keluarga seni bela diri, bagaimana mungkin kita bisa nggak menghadiri acara seperti ini? Aku bisa suruh kakak pertamamu datang sebelum ini, tapi saat ini kamu adalah pewaris keluarga Yell dan tentu saja kamu punya kewajiban untuk hadir. Ahmad juga memiliki niat tersembunyi dan berkata sambil tersenyum. Selain itu ada banyak pemuda berbakat yang datang dari Provinsi Hollow. Semua orang ini bisa digunakan oleh keluarga Yell di masa depan. Katakan pada kakek pria mana yang kamu sukai dan kakek akan membantumu. Ekspresi Suzy langsung menjadi cemberut setelah mendengar ini. Nggak perlu, aku masih belum mau menikah sekarang. Benar saja, Ahmad membawanya ke sini dengan niat tersembunyi. Omong kosong, kamu adalah pewaris keluarga Yell dan harus memikirkan masa depan keluarga Yell, apakah kamu ingin sendirian seumur hidupmu? Kalau begitu siapa yang akan meneruskan generasi keluarga Yell? Ekspresi Ahmad langsung menjadi masam setelah mendengar ini, kemudian dia menunjuk seseorang yang berada tidak jauh dari sana dengan senang. Lihat orang itu, Hasan dari Sekte Faira, dikatakan bahwa dia sudah berhasil menguasai tubuh Faira yang tidak dapat dihancurkan hingga ke tingkat ekstrim di usianya yang masih muda. Selain itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan gak ada skandal, dia benar-benar adalah pria yang cakap dan rendah hati. Suzy tanpa sadar mengerutkan keningnya saat mendengar penjelasan Ahmad. Ingin menjodohkannya lagi. Bab 355. Kakek, aku. Suzy baru saja ingin menolak. Hanya saja segera disela oleh Ahmad. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, sebentar lagi dia akan naik panggung dan kamu bisa buat keputusan setelah lihat kemampuannya. Suzy tidak memiliki pilihan selain terus menonton dengan sabar. Konferensi seni bela diri secara resmi dimulai setelah 2 menit berlalu. Persaingan sengit dimulai di seluruh panggung besar. Hasan melangkah ke panggungnya sendiri, lawannya adalah Hendo yang merupakan pendekar pedang dari Sekte Taldi. Dia ahli dalam keterampilan pedang. Hasan, kamu bahkan gak punya senjata, bagaimana kamu bisa melawan senjata besi hitamku? Wajah Hendo dipenuhi dengan ekspresi jijik saat melihat Hasan. Kamu gak akan mati kalau menyerah sekarang. Dia tidak ingin menyinggung seluruh Sekte Faira hanya karena membunuh Hasan. Siapa sangka Hasan hanya tersenyum tipis dan berkata. Aku juga sama, orang rendahan sepertimu gak pantas bertarung denganmu, menyerahlah. Hendo langsung marah dan berteriak dengan keras, bilang saja kalau kamu mau mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kemudian mengerahkan keterampilan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan meledak dari sarung pedang, sebuah cahaya biru segera mendekati leher Hasan. Hanya saja pada saat itu, Hasan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghalangi ujung pedang pihak lain hanya dengan 2 jarinya. Bagaimana mungkin? Raut wajah Hendo langsung berubah. Tidak disangka dia lebih cepat daripada keterampilan pedangnya. Apakah kamu masih nggak terima? Hasan melonggarkan kedua jari pada detik berikutnya dan berkata sambil menunjuk tenggorokannya. Sekarang aku menyerah, kamu bisa pakai pedangmu dengan sesuka hatimu. Kamu menang kalau bisa melukaiku. Hendo marah setelah mendengar ini. Untuk apa kamu begitu sombong? Bagus, kamu merasa sangat hebat, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu terus merasa hebat di dunia bawah tanah. Setelah itu, energi sejati dalam tubuhnya meledak. Dia mengeluarkan sebuah pedang yang sangat kuat, seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, yang langsung bergerak menuju tenggorokan Hasan. Hanya saja pada saat ini pedangnya patah. Pedang itu terbelah menjadi 2 setelah menyentuh tubuh Hasan. Ini sama sekali nggak mungkin. Hendo seperti melihat hantu, seluruh tubuhnya bergetar dan terus melangkah mundur. Pedangku terbuat dari besi hitam dan lebih keras puluhan kali lipat dari baja. Bagaimana mungkin kamu bisa mematahkannya dengan mudah? Hasan tersenyum jahat. Dasar bodoh. Tubuh Faira yang tidak bisa dihancurkan dari Sekte Faira adalah tubuh yang bisa bertahan dari gempa bumi dan tsunami, apalagi pedangmu. Setelah ucapan ini diucapkan, sosok tubuhnya seperti sebuah badai, yang langsung menjatuhkan Hendo ke tanah hanya dengan satu telapak tangan, yang membuat seluruh tubuh Hendo patah tulang. Seluruh orang terkejut. Kekuatan Hendo juga terkenal di kalangannya, tapi tidak disangka pihak lain dapat mengalahkannya dengan mudah. Ahmad berkata sambil tersenyum. Sudah kubilang kalau pandangan kakek nggak mungkin salah. Hasan adalah pria yang baik, apakah kamu benar-benar nggak mau mempertimbangkannya? Suzy. Hasan yang berada di atas panggung bahkan merasa lebih sombong, dia mengangkat kepalanya dan menatap sekeliling, kemudian berkata sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi.
Siapa lagi? Ada siapa lagi? Aku akan kasih satu kesempatan lagi untuk kalian. Aku kalah kalau siapapun yang naik ke atas bisa melukaiku. Dia langsung menantang pada seluruh penonton. Hal ini membuat ekspresi orang Sekte Faira dan kontestan lainnya terlihat sangat masam, dia terlalu meremehkan orang. Meski mereka khawatir dengan serangan Hasan barusan, terdapat beberapa orang yang ingin mencoba, tapi mereka tidak berani mengambil tindakan. Serangan telapak tangan Hasan benar-benar bisa mengambil nyawa seseorang. Pada saat ini, hanya terdapat satu ruang pribadi di lantai tertinggi area VIP. Sally sedang duduk di atas bantal kursi berwarna merah, memegang anggur merah, menghadap ke arena pertarungan, alisnya yang indah sedikit terangkat. Deon bahkan sampai sekarang masih belum datang. Dia nggak mungkin mengingkar janji, kan? Sebelum ucapan ini selesai diucapkan, Deon datang. Dia tidak sengaja bangun telat, jadi dia hanya bisa datang dengan tergesa-gesa. Sama sekali tidak bisa membedakan mana arah yang harus dia tuju, Deon segera menaiki panggung Hasan. Ada yang naik. Siapa dia? Aku nggak pernah lihat dia. Seluruh arena segera mendidih. Hanya Suzy yang berdiri seperti tersengat listrik dan berkata dengan kaget. Kenapa Deon bisa berada di sini? Bab 356. Gawat, dia menaiki panggung Hasan. Suzy langsung merasa ada yang salah pada detik berikutnya. Sedangkan Hasan mencibir saat melihat Deon datang. Dari mana asalmu, anak muda? Kenapa aku nggak pernah melihatmu? Apakah kamu berhak melawanku? Tapi kamu termasuk berani. Aku akan meninggalkan jasad yang utuh untukmu yang merupakan rasa hormatku padamu. Hasan segera menerjang ke arah Deon tanpa memedulikan banyak hal setelah selesai bicara. Jangan, Suzy tidak bisa menahan dirinya untuk berteriak. Detik berikutnya, terdengar sebuah suara ledakan yang keras saat tubuh Hasan melengkung dengan sempurna di tengah udara dan terjatuh ke tanah. Darah keluar dari mulut dan hidung Hasan, kedua bola matanya berputar ke atas dan tubuhnya terus mengejang. Deon menarik kembali tangannya sambil mengeluh. Kamu benar-benar nggak sopan, langsung mau menyerangku begitu aku naik. Konferensi seni bela diri Provinsi Hollow benar-benar nggak punya etika bela diri. Seluruh arena menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Bola mata penonton hampir terbang keluar. Apa yang telah terjadi? Aku sepertinya melihat Hasan menerjang ke arah anak muda itu, lalu diterbangkan olehnya. Aku juga lihat, Hasan menerjang dengan garang, tapi langsung diterbangkan oleh anak muda itu. Suzy yang berada di bawah panggung menghela napas lega saat melihat adegan ini. Terdapat rasa senang di dalam hatinya, Deon memang hebat. Deon telah membantu Suzy menjatuhkan Hasan dan kakeknya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberikan pria ini padanya lagi. Raut wajah Ahmad langsung memucat dan berkata, siapa orang ini? Nggak disangka satu telapak tangannya bisa langsung menghancurkan tubuh Faira yang tidak bisa dihancurkan. Aku sudah pernah melihat semua generasi muda di Provinsi Hollow dan sepertinya nggak ada orang ini. Orang di samping Ahmad berkata pada saat ini. Tuan besar, orang itu adalah Deon. Jaiden dihentikan oleh orang ini saat terakhir kali membawa orang ke kota Cielo. Tatapan Ahmad langsung menajam setelah mendengar ini. Ternyata dia, beraninya dia melukai anggota keluarga Yel secara terang-terangan. Aku belum memperhitungkan masalah ini dengannya, tapi dia sudah datang lebih dulu. Kakek, jangan serang Deon, dia adalah temanku. Suzy segera berkata dengan cemas. Ahmad memutar bola matanya, ekspresi marah di wajahnya segera menghilang dan berkata dengan ramah. Bagaimana mungkin, kakek cuma bercanda. Suzy menghela napas lega, baguslah kalau begitu. Tidak disangka, raut wajah Ahmad langsung menjadi masam setelah menoleh dan memerintah dengan suara rendah. Panggilan anak generasi muda terkuat di keluarga Yel. Aku mau anak itu mati di sini. Pada saat yang sama di atas panggung. Seluruh anggota Sekte Faira marah besar dan segera menerjang ke arah panggung saat melihat Hasan yang nyawanya sudah tersisa setengah. Sialan, siapa yang suruh kamu melawan Hasan? Kamu melanggar aturan konferensi dan juga terlambat, kamu harusnya sudah didiskualifikasi. Amarah sekelompok orang sama sekali sudah tidak bisa dibendung. Deon merasa sangat konyol, bukankah dia yang menyuruh orang untuk menantangnya? Dia menyerangku tanpa pandang bulu saat aku naik ke atas dan sangat wajar kalau aku balas menyerang untuk membela diri. Sebuah bel besar di tengah aula konferensi berbunyi 3 kali pada saat ini. Kompetisi telah berakhir, kecuali Hasan, semua kontestan pemenang lainnya masuk ke babak berikutnya. Kontestan Deon akan menggantikan Hasan dan masuk ke babak berikutnya. Beberapa kata yang sederhana terdengar sangat mengejutkan. Anggota Sekte Faira segera marah besar. Kenapa bisa seperti ini? Berdasarkan aturan konferensi, orang yang terlambat akan langsung didiskualifikasi. Semua kontestan dari Sekte Faira akan didiskualifikasi kalau masih terus mempertanyakan keputusan kompetisi. Seorang penilai hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mereka segera menutup mulut mereka, hanya saja terdapat amarah yang masih membara dan tidak bisa dihilangkan di mata mereka. Bab 357. Nggak ada kata terlambat bagi seseorang untuk sukses, lagi pula masih ada banyak kesempatan nanti dan kita bisa bangkit dengan perlahan-lahan. Anggota Sekte Faira meninggalkan ancaman dan langsung pergi. Meninggalkan Deon yang merasa konyol di tempat. Pada awalnya Deon memang tidak boleh naik ke atas panggung karena terlambat beberapa menit, tapi siapa sangka dia bisa naik ke atas panggung karena suatu alasan yang tidak bisa dijelaskan. Sungguh aneh, seperti ada seseorang yang sedang diam-diam membantuku. Deon berpikir sambil memegang dagunya. Deon tanpa sadar mendongak dan melihat sebuah ruang pribadi di lantai paling atas area penonton. Sally menyilangkan kedua kakinya seperti seorang ratu yang sedang memberi perintah dan berkata sambil tersenyum menawan. Dia hanya terlambat beberapa menit, tapi namaku bahkan bisa mempengaruhi hasil akhir konferensi ini dengan mudah. Hanya saja Sally tidak akan membantu Deon lagi, karena dia ingin secara pribadi melihat kekuatan sebenarnya yang disembunyikan oleh Deon. Serta identitasnya yang dirahasiakan. Nona besar, ada laporan mendesak. Seorang pelayan dari keluarga Yasna mendekati telinga Sally dan berkata dengan perlahan. Zanu juga datang. Apa? Dia, tangan Sally yang sedang memegang gelas anggur tanpa sadar bergetar saat mendengar nama ini dan berkata dengan marah.
Nggak disangka Zanu juga datang. Dia adalah raja baru yang terkuat di 8 provinsi Sina, nggak disangka dia datang ke konferensi seni bela diri di provinsi Hollow yang kecil. Sepertinya dia juga datang saat dengar kamu akan datang. Pelayan itu tersenyum miris, nggak peduli bagaimanapun juga dia telah mengejarmu selama 3 tahun dan kurang lebih telah mengetahui keberadaan kita. Kalau begitu, ini sama sekali bukanlah konferensi seni bela diri yang sederhana. Tapi pembantaian sepihak. Sally berkata sambil menggertakkan giginya. Deon berada dalam bahaya. Ruang tunggu. Deon sedang duduk di sudut untuk beristirahat dan seorang pria yang memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana tiba-tiba berjalan mendekat. Pihak lain menatapnya dari ketinggian. Kamu Deon. Deon menyipitkan matanya, apakah kita kenal? Kamu nggak kenal aku, tapi aku kenal kamu. Pihak lain mendengus dingin. Namaku Bayu Yel. Aku berasal dari keluarga Yel di ibu kota provinsi dan merupakan orang terkuat di generasi muda keluarga Yel. Dia mengangkat dagunya dengan arogan. Dia berhak melakukan ini. Beberapa tahun yang lalu, dia dan Semi yang merupakan mantan tuan muda keluarga Yel dipuji sebagai bintang kembar keluarga Yel dan juga orang jenius nomor 1 di Provinsi Hollow. Hanya saja Semi sangat terkenal, yang membuatnya sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang. Hanya saja, Bayu langsung menantang Semi setelah dia diturunkan dan membunuh Semi hanya dalam waktu 3 menit. Dia langsung menjadi terkenal di keluarga Yel sejak saat itu. Tuan besar menyuruhku datang untuk memberi pelajaran padamu. Bayu berkata dengan arogan, lawanmu pada babak berikutnya adalah aku. Kamu bisa kabur kalau memang merasa takut. Nggak usah khawatir, aku nggak akan bunuh orang yang takut mati dan sangat ingin hidup karena takut mengotori tanganku. Deon hanya sedikit mengangkat kepalanya saat menghadapi ucapan Bayu yang begitu memprovokasi dan berkata dengan datar. Apakah masih ada masalah? Tolong pergi kalau nggak ada, aku mau istirahat. Bayu tertegun sejenak dan tersenyum menghina. Kamu benar-benar adalah orang yang nggak takut pada apapun. Kamu kira kamu bisa bertindak dengan sesuka hatimu setelah bunuh Hasan. Kuberitahu padamu, aku sendiri juga bisa bunuh dia dalam satu serangan. Sebuah tangan yang ramping menyentuh pundak Bayu saat dia masih tidak ingin menyerah. Saudara, bisakah aku meminta tolong padamu? Bayu menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang tingginya sama dengannya dengan wajah tampan dan bertanya. Apa itu? Aku mau melawan pemuda ini, mohon kamu dapat memberinya padaku. Pihak lain sedikit membungkuk setelah selesai bicara. Zanu akan sangat berterima kasih padamu. Bab 358. Zanu, aku nggak pernah dengar, siapa kamu? Beraninya kamu menyuruhku untuk bertindak. Bayu menoleh dan mencibir. Aku nggak mau memperbesar masalah ini, pergilah. Aku akan mengampunimu. Zanu tersenyum tipis. Jadi kamu nggak mau mengalah padaku. Omong kosong. Bayu langsung mengeluarkan tinjunya setelah selesai bicara. Kesabarannya sudah habis, dia akan mengirim orang ini ke neraka jika dia begitu ingin diserang. Tidak disangka Zanu memblokir serangan Bayu hanya dengan 1 hari pada saat ini. Energi sejati Bayu yang mengalir keluar langsung menghilang dalam sekejap. Bayu merasa terkejut, bagaimana mungkin? Zanu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku awalnya mau menyelesaikan permasalahan dengan damai, tapi siapa sangka aku masih harus pakai metode lama yang sama di Provinsi Hollow. Zanu mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menendang Bayu sejauh ratusan meter, kekuatan yang besar membuat dinding di kedua sisi runtuh. Hal ini langsung terlihat oleh semua orang pada saat ini. Seluruh tubuh Bayu yang mengeluarkan darah, serta Zanu yang sedang merasa bangga. Seluruh penonton gempar. Bayu, orang yang memimpin keributan adalah anggota keluarga Yel. Raut wajah Ahmad memerah dan berkata dengan kedua bola mata yang hampir pecah. Kenapa Bayu bisa dipukul sampai semengenaskan ini? Dia adalah generasi muda yang terkuat di keluarga Yel. Dia bahkan bisa membunuh Semi dengan mudah. Tuan besar, sepertinya kita bertemu dengan lawan yang kuat. Anggota keluarga Yel yang berpandangan tajam segera berteriak pada saat ini. Lihat, orang itu adalah Zanu, raja baru dari 8 provinsi Sina. Raja baru, apa maksudnya? Tanya Suzy dengan bingung. Orang ini mengalahkan semua generasi muda di 8 provinsi Sina hanya dalam waktu 2 tahun. Terdapat beberapa orang jenius dengan darah bangsawan di antara mereka yang membuatnya menjadi terkenal. Bahkan juga ada seniman bela diri senior yang berada di peringkat bela diri yang melawannya dan juga kalah. Dia masih mempertahankan rekor kemenangan yang tak terkalahkan dan belum ada orang yang bisa mengalahkannya. Orang itu berkata dengan suara rendah. Orang itu dikenal sebagai pria terkuat di negara Lordia di masa depan. Raja Gangster adalah pria terkuat di negara Lordia yang diakui orang-orang, sedangkan Zanu yang sedang ramai dibicarakan adalah seseorang yang paling mungkin untuk menggantikan Raja Gangster. Dikatakan bahwa dia menyukai Sally dari Provinsi Sino, dia pasti datang ke Provinsi Hollow karena tujuan ini. Ahmad berkata sambil menggertakkan giginya. Kalau suka Sally ya kejar saja orangnya, untuk apa dia menyerang murid keluarga Yel? Jelas-jelas aku menyuruhnya kasih pelajaran pada De apa? Suzy langsung merasa waspada saat mendengar ini. Ahmad segera berkata, maksudku adalah aku menyuruhnya untuk bertanding dengan sengit. Tapi siapa sangka dia akan dikalahkan. Ahmad tidak bisa menahan dirinya untuk merasa terkejut, apakah Zanu datang ke tempat ini demi Deon. Di ruang tunggu, Deon hanya melirik pertempuran yang membuat keributan ini dengan datar, lalu berbalik dan ingin pergi. Zanu tersenyum anggun dan berkata, tunggu sebentar, kamu Deon, kan? Aku dengar Sally sangat tertarik padamu, jadi aku sengaja datang untuk melihat apa keistimewaan dalam dirimu. Deon terdiam beberapa detik setelah mendengar ini dan berkata, aku nggak peduli siapa kamu. Tapi aku mau bilang kalau seorang penjilat nggak akan punya akhir yang bagus. Setelah ucapan ini diucapkan, raut wajah Zanu yang awalnya tenang langsung menjadi masam pada saat ini. Apakah kamu mau mati? Awalnya aku cuma mau mengalahkanmu dan biarkan Sally tahu kalau kamu nggak pantas untuknya. Tapi apa yang mau kulakukan saat ini nggak cuma itu. Zanu berkata sambil tersenyum jahat. Aku punya 100 cara untuk membuatmu kehilangan martabat sebagai seorang pria, bahkan sebagai seorang manusia di atas panggung. Bab 359.
Deon berkata sambil mengangkat bahunya, aku nggak peduli, kamu bisa bertindak sesuka hatimu di atas panggung. Saat melihat Zanu ingin menyerang Deon, seluruh penonton langsung gempar. Astaga, itu adalah Zanu. Mungkin orang yang bernama Deon itu akan mengalami akhir hidup yang mengenaskan. Dia memang hebat karena bisa mengalahkan Hasan dengan satu tamparan, tapi ada orang hebat di luar orang hebat. Zanu adalah orang jahat di luar orang jahat. Tidak ada orang yang merasa yakin bahwa Deon akan menang. Bahkan ada seseorang yang diam-diam memasang taruhan dan peluang Zanu kalah benar-benar sangat kecil. Suzy berkata dengan cemas saat melihat ini. Zanu begitu kuat, Deon gak akan berada dalam bahaya, kan? Sedangkan Ahmad diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Sebaiknya mereka berdua mati bersama agar dendam di dalam hatinya bisa menghilang. Akhirnya waktu kompetisi akan dimulai. Zanu muncul di atas panggung dengan santai tapi mendominasi. Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata, biarkan panggung ini menjadi batu nisan sang pahlawan. Zanu langsung mengucapkan kutipan yang terkenal setelah naik ke atas panggung. Hal ini membuat banyak wanita berteriak dengan keras. Nggak heran dia adalah raja baru 8 provinsi. Dia pandai dalam sastra dan bela diri, benar-benar sangat hebat. Tampan sekali, aku sangat ingin menikah dengannya. Zanu bahkan sudah mendapat suara tepuk tangan yang meriah sebelum mulai bertarung. Di sisi lain Deon terlihat sangat menyedihkan. Zanu tersenyum. Dari momentum sudah bisa terlihat bahwa ada perbedaan yang besar antara dirimu denganku. Deon berkata dengan datar, penjilat tetap nggak akan punya akhir yang baik. Bajingan, Zanu sangat marah pada saat ini dan mengerahkan keterampilannya untuk menyerang Deon. Sebuah bayangan hitam seperti hantu tiba-tiba mendarat dari langit. Tunggu sebentar, aku akan melawan pria ini. Apakah boleh? Pihak lain mengenakan jubah dan topi hitam, dia berkata dengan suara yang serak dan rendah. Zanu tertegun sejenak saat melihat orang yang entah muncul dari mana ini. Siapa kamu? Aku cuma orang biasa yang dipercaya oleh seseorang untuk datang mencari ilmu dengan Tuan Deon. Mohon Tuan dapat mengalah padaku. Pihak lain menempelkan kedua telapak tangannya dan terdapat manik-manik Buddha di tangannya. Sepertinya dia adalah seorang biksu. Zanu mencibir. Ternyata kamu biksu botak. Aku nggak mau mengalah padamu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku nggak mau dengar ceramahan kalian. Pihak lain menempelkan kedua telapak tangannya, baik. Kalau begitu aku minta maaf lebih dulu. Sebuah tangan yang berat menyentuh bahu Zanu dalam sekejap. Wus, seperti sebuah sambaran petir. Tidak disangka orang itu menerbangkan Zanu, bahkan sampai membuat separuh bahunya berlumuran darah dan hangus terbakar. Zanu terjatuh di tanah dengan posisi berbaring dan tulang-tulangnya patah. Situasi macam apa ini? Semua orang tercengang seperti tersambar oleh petir. Zanu dikalahkan oleh seseorang yang misterius. Ini adalah racun mayat. Ahmad yang memiliki pengetahuan luas segera merasa ketakutan dan memiliki firasat buruk. Mungkinkah, pihak lain membuka topi bambunya yang memperlihatkan wajah yang keriput dan jelek, sepasang mata keruhnya bahkan bersinar dengan dingin. Master Santet, seluruh arena yang awalnya terasa sunyi menjadi sangat gempar pada saat ini. Orang itu adalah Garo, Master Santet dari Asiala. Aku dengar kalau belasan orang kaya di Asiala meninggal secara misterius dan semuanya ada hubungannya dengan orang ini. Kenapa dia bisa muncul di sini? Semua orang seperti sedang bertemu dengan Dewa Wabah, mereka semua berlarian dengan panik dan seluruh arena terlihat sangat kacau. Pihak penyelenggara juga segera mengambil tindakan. Belasan master bela diri yang elit dikerahkan. Kontestan yang nggak mengikuti konferensi seni bela diri Provinsi Hollow harus ditembak mati di tempat tanpa pandang bulu di tempat. Garo, cepat pergi dari tempat ini dan kami bisa mengampuni nyawamu karena kamu terkenal di luar negeri. Seorang pemimpin master bela diri berkata pada Garo. Garo tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu tahu kamu lagi bicara sama siapa? Raut wajah orang itu langsung memucat, dia memegang lehernya dan terjatuh ke tanah. Mulutnya berbusa dan seekor kelabang seukuran jari keluar dari matanya. Bab 360. Orang itu mengejang beberapa kali di tanah, lalu meninggal. Dia sudah mati. Seluruh arena langsung menjadi kacau. Pihak lain hanya mengucapkan satu kalimat, tapi Garo langsung membuat master bela diri yang muda dan kuat meninggal dengan tragis di bawah tatapan semua orang. Sungguh menyeramkan. Garo berjalan dengan percaya diri ke arah Deon dan berkata sambil memeriksanya. Maaf sekali, Tuan, aku nggak punya dendam denganmu. Tapi aku telah didukung oleh keluarga Ranos untuk waktu yang lama dan harus membalas hutang budi mereka, jadi aku hanya bisa memohon padamu untuk pergi mati. Akhirnya kamu menunjukkan dirimu yang asli. Deon tersenyum tipis. Ternyata dia diutus oleh keluarga Ranos. Sekarang semuanya menjadi masuk akal. Di bawah panggung, Bayu dan Hasan yang terluka sebelumnya, serta tubuh Zanu yang berlumuran darah semuanya segera berlari ke arah tempat penonton berada. Seharusnya musuh akan merasa sangat kesal saat saling bertemu. Hanya saja, tidak disangka emosi mereka sedikit rumit saat saling bertemu pada saat ini. Zanu memaksa dirinya untuk berkata sambil tersenyum. Sepertinya kita punya musuh yang sama, yaitu Deon. Lebih baik kita melihat pertarungan mereka daripada saling membunuh dan lihat bagaimana dia dibunuh oleh Master Santet. Kedua orang lainnya mengangguk dengan cepat, ucapanmu benar. Bahkan Zanu yang kuat bisa dikalahkan oleh Master Santet dengan satu serangan. Dikhawatirkan akhir hidup Deon akan lebih mengenaskan. Sama sekali bukan merupakan hal yang buruk jika melihat musuhmu mati di tangan Garo. Mereka bertiga tertawa secara bersamaan saat memikirkan hal ini. Coba kalian tebak, berapa banyak serangan Garo yang bisa ditahan oleh Deon? Hasan berkata dengan senang, aku yakin Deon pasti akan kalah dalam 1 menit. Bayu mencibir, Garo hanya perlu mengeluarkan satu serangan untuk mengalahkannya. Zanu berkata dengan yakin, kalian semua salah. Aku sudah pernah bertarung dengan Garo dan mengetahui betapa menakutkannya dia. Aku tebak, Deon pasti akan mati saat Garo bergerak tanpa mengeluarkan serangan apapun. Garo yang berada di atas panggung sudah mengangkat jarinya pada saat ini. Dia bergerak, semua orang menahan napas dan menunggu adegan yang berdarah terjadi.
Terutama Suzy, dia benar-benar merasa sangat cemas dan khawatir. Kakek bahkan takut padanya, gawat. Bagaimana kalau Deon mati? Sally yang berada di tempat tertinggi segera berkata. Cepat suruh orang untuk hentikan Garo, si orang aneh ini. Dia adalah Master Santet dan Deon pasti akan mati. Master Santet secara alami memiliki kekuatan untuk menekan Master bela diri, yang bisa dikatakan bahwa pihak lawan memiliki keunggulan bawaan yang sangat luar biasa. Sudah terlambat, Nona, serangan Garo sangat cepat. Dikhawatirkan Deon tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Wong, terdengar sebuah suara keras seperti bel di tengah arena. Sebuah sosok terjatuh sambil terhuyung-huyung ke tanah, terdengar satu demi satu suara patah tulang dan terdapat darah di mana-mana. Nggak heran Garo sangat hebat. Pemenangnya sudah ditentukan hanya dalam waktu setengah detik. Nggak peduli bagaimanapun juga, dia adalah Master Santet yang terkenal di Asiala dan dikatakan pernah bunuh lebih dari ribuan orang. Bahkan seorang kepala negara kecil juga harus menghormatinya. Semua orang sedang berkata dengan terkejut, tapi raut wajah mereka langsung berubah drastis. Karena orang yang tumbang bukanlah Deon, melainkan Garo sendiri. Garo terjatuh di tanah dengan kondisi kepala yang memar dan berdarah, terutama terdapat bekas tamparan yang mengejutkan di setengah wajahnya. Dia juga diterbangkan oleh Deon. Apa, semua orang tidak bisa mempercayai hal ini? Zanu dan yang lain tercengang saat melihat ini, bahkan senyuman di wajah mereka langsung membeku. Deon berkata dengan tenang, lihat dulu apakah dirimu berhak atau enggak sebelum membunuhku. Wus. Di saat yang sama, Garo tiba-tiba melompat dari tanah dan memuntahkan seteguk darah, kemudian berkata sambil tersenyum dengan santai. Sepertinya aku telah meremehkanmu, tapi kamu sudah enggak punya kesempatan lain. Giginya bergemeletup, terlihat jelas bahwa dia marah besar. Bab 361. Karena aku ingin serius, Garo merobek jubah hitam itu menjadi beberapa bagian, memperlihatkan sirah racun dengan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merayap di atasnya. Semua orang berpikir bahwa kekuatan Garo luar biasa, tapi kenyataannya, sebagai Master Santet, ilmu Santet adalah keahliannya. Pertarungan jarak dekat adalah kelemahannya. Sekarang adalah kekuatanku yang sebenarnya. Bertobatlah atas perbuatanmu barusan. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk mati dengan nyaman. Garo menjepit jarinya, langit segera diselimuti awan gelap. Umumnya, Master Santet menggunakan berbagai sihir pengorbanan darah untuk menampilkan kekuatan magis mereka. Setiap kali menggunakan ilmu Santet, dibutuhkan waktu untuk memajukan keterampilannya. Namun melalui pelindung ratusan racun di tubuhnya, Garo dapat melakukan ilmu Santet kapan saja, di mana saja dan sesuka hatinya. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, bengkok dan terlihat mengerikan. Matilah, ini pertama kalinya seseorang menamparnya, memalukan sekali. Dia benar-benar kesal dan harus menggunakan ilmu Santet untuk memotong bocah kecil di depannya menjadi beberapa bagian. Baik para kontestan maupun penonton sangat ketakutan dengan perubahan mendadak ini sehingga mereka semua mundur. Kupikir Garo sebelumnya cukup menakutkan. Nggak disangka sekarang akan menjadi 1000 kali lebih menakutkan. Roh jahat yang memancar darinya saja sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati di tempat. Zanu merasa bahwa dirinya telah mendapatkan kembali keunggulannya dan langsung menyatakan. Anak ini harus mati. Kalaupun Master Besar ada di sini mungkin juga akan sulit menahan ilmu Santet berskala besar ini. Siapapun yang datang membantu sekarang akan langsung dicekik. Berdasarkan pengalamannya sebagai raja dari 8 provinsi Sina, dia percaya bahwa kemungkinan menang Deon sudah sangat rendah. Awan menjadi gelap. Banyak serangga beracun tiba-tiba muncul dari celah di tanah, bergegas menuju Deon. Lalu ada lautan darah dan api, satu demi satu menyerangnya. Begitu melihat ini, Deon ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan mematahkan dahan dengan santai. Saat melihat adegan ini, Garo tertawa terbahak-bahak. Apa kamu sudah gila? Kamu sedang mencari senjata, setidaknya cari yang tajam. Apa gunanya mencari dahan? Tapi apapun yang kamu cari, nggak akan mampu melawanku. Kamu terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Ilmu Santet tidak dapat dilawan dengan kekuatan biasa. Terkadang, ketidaktahuan bukanlah sejenis kebahagiaan, tapi semacam kebodohan. Deon tiba-tiba melambai-lambaikan dahannya, seolah menulis sesuatu dari udara tipis. Boom! Dalam sekejap, petir mengalir turun dan mengenai formasi ilmu Santet Garo. Sebelum bisa melihat dengan jelas, Garo dipukul begitu keras hingga menjerit nyaring dan lautan darah di bawah kakinya runtuh. Semua serangga beracun menghilang ke udara. Apa yang terjadi? Kenapa ilmu Santetku gagal? Tubuhnya berlumuran darah yang membuat orang merasa menyeramkan hanya dengan melihatnya saja. Seluruh tempat itu segera menjadi sunyi. Aku nggak salah lihat, kan? Deon menggunakan dahan untuk mematahkan ilmu Santet Garo. Garo bahkan dipukuli hingga menjadi berdarah. Itu adalah Master Santet terkuat di Asiala. Kali ini, beberapa pakar di antara kontestan angkat bicara. Ada yang aneh. Apa yang digunakan Deon bukanlah dahan biasa, ini adalah dahan persik. Di antara penduduk negara Lordia, satu-satunya yang pandai menggunakan dahan persik adalah Taoisme. Dan di antara sekte Tao, yang paling kuat adalah Taoisme Monaki. Dia menggunakan Taoisme Monaki untuk menggambar jimat di udara. Kata-kata ini segera membuat gempar. Bab 362. Taoisme Monaki adalah musuh alami dari ilmu Santet. Semua orang terkejut. Anak ini sebenarnya mengetahui Taoisme Monaki yang pernah hilang. Deon menghampiri Garo dengan tenang dan berkata dengan serius. Kalau kamu mau bertahan hidup, ceritakan padaku semua konspirasi keluarga Ranos. Garo berkata dengan ekspresi penuh kebencian, sialan. Kapan aku bilang aku kalah? Aku belum kalah. Dia meraung dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah, mengeluarkan salah satu bola matanya hingga jatuh ke tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Garo berubah menjadi ular piton besar, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Deon dalam satu tegukan. Seluruh tempat kembali menjadi gempar. Zanu yang pertama bereaksi dan berkata sambil tersenyum galak. Haha, aku tahu trik ini, manusia ular dengan ilmu Santet.
Selama ditelan Garo, Deon akan langsung terkorosi dan dicerna oleh asam lambung di tubuhnya, menjadikannya tumpukan daging busuk. Bayu berkata dengan senang, iya, asam lambungnya 1000 kali lebih asam daripada asam sulfat. Sekalipun terbuat dari baja, pasti nggak akan bisa tahan. Hasan tersenyum sedikit dengan enggan. Meski hebat, apa gunanya hanya punya ini saja? Sudah membuat marah tokoh yang begitu hebat, pantas saja mendapatkan hasil ini. Namun, saat mereka selesai berbicara, Garo tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, mengangkat kepalanya dan menjerit seperti babi yang disembelih. Gluk, dalam sekejap, Deon mengeluarkan isi perutnya dan membuka lubang berdarah di perut manusia ular itu. Kamu mengotori pakaianku, aku marah besar. Dia langsung memutar kepala Garo dengan tangan kosong dan membantingnya ke tanah. Sebuah lubang besar sedalam 10 meter segera muncul dan darah pun muncrat. Boom, 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 Deon menghancurkan kepala lawannya dengan gila-gilaan. Semua orang tercengang, tidak berani berkedip, karena takut melewatkan pemandangan mengejutkan ini. Senyuman Zanu dan yang lainnya langsung berubah menjadi batu, otot mereka bergerak-gerak. Ampun, Tuan Deon, oh bukan, Master Besar Deon, Bos Deon. Aku akan mengatakan apa saja. Berhenti memukulku. Kalau kamu memukulku lagi, aku akan mati. Tengkorak Garo hancur hingga tidak bisa dikenali lagi. Satu-satunya matanya yang tersisa masih mengeluarkan darah. Dia berlutut ketakutan, memeluk paha Deon dan bergumam. Franky, kepala keluarga Ranos. Insiden organisasi pedang darah sebelumnya juga direncanakan oleh mereka. Konon mereka juga punya kesepakatan pribadi dengan seseorang bernama Nona El. Garo sekarang memahami sepenuhnya bahwa pria di depannya tidak hanya berada di puncak Taoisme Monaki, tapi juga eksistensi yang sangat menakutkan dalam ilmu bela diri. Dia hanya master santet, hanya mendapat manfaat dari orang lain, jadi untuk apa mempertaruhkan nyawanya. Deon kemudian menundukkan kepalanya, mengangkat telapak tangannya dan menepuk wajahnya sambil berkata. Harusnya bilang dari tadi, buang-buang waktu saja. Potong kaki dan tanganmu, lalu masalah hari ini akan selesai. Ketika mendengar ini, Garo sangat gembira dan bersujud, lalu berkata. Terima kasih, jika bisa menyelamatkan nyawa dari keberadaan yang begitu menakutkan ini, mematahkan kaki dan kaki sudah merupakan hal yang bagus. Pergi, ya, Garo segera terlatih-tatih seperti anjing yang tersiksa. Sebelum orang-orang yang terkejut berbicara, Deon sudah melihat sekeliling. Aku pikir konferensi seni bela diri Provinsi Hollow nggak perlu dilanjutkan, kan? Aku yang pertama, siapapun yang menentang harus berdiri. Deon bicara dengan tegas, hingga membuat suasana menjadi heboh. Selama berabad-abad, Deon masih menjadi orang pertama yang mengumumkan bahwa dirinya yang pertama. Sombong sekali, ini melanggar aturan. Kalaupun kamu mengalahkan Garo, kamu masih harus mengikuti prosedur konferensi seni bela diri Provinsi Hollow kami. Bukan giliranmu untuk menyatakan dirimu sebagai nomor satu. Para juri tidak bisa duduk diam dan berdiri satu demi satu untuk memarahinya. Dengan melakukan ini, Deon menantang otoritas mereka. Bab 363. Meja juri menjadi heboh dan terdengar kata-kata makian di mana-mana. Deon meletakkan tangannya di belakang tangannya dan melompat langsung dari ring ke meja mereka, memandang mereka dengan merendahkan. Kalian yakin? Dalam sekejap, tanah di bawah runtuh beberapa meter. Para juri yang dipenuhi amarah tadi semuanya tercengang dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasakan aura pembunuh keluar dari lubang hidung mereka. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa itulah orang yang memukuli Garo. Beberapa orang masih ingin mengumpulkan keberanian untuk membalas. Dia segera ketakutan oleh tatapan mata Deon, mulutnya otomatis tergagap. Aku nggak keberatan. Oke, kalau begitu aku asumsikan kalian semua setuju. Deon tersenyum dan pergi. Setelah itu, Deon berjalan ke arah Zanu dan yang lainnya. Bukankah kalian suka gonggongan anjing barusan? Ayo, coba menggonggong di hadapanku lagi. Wajah Zanu dan dua orang lainnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah mereka baru saja menginjak kotoran anjing. Bayu menggertakkan gigi, ingin gigit jari dan berkata. Deon, jangan bersikap seenaknya saja. Kalau kita bertiga bergabung untuk menghadapimu, kita belum tentu kalah. Namun sebelum selesai berbicara, Hasan dan Zanu di sampingnya tiba-tiba berlutut. Bos Deon, kami nggak berani melawanmu. Bayu yang memicu perselisihan. Dialah pelakunya, lawan saja dia. Keduanya langsung menyalahkannya. Bahkan Bayu tercengang. Kalian berdua bajingan. Aku akan bertarung dengan kalian, dasar penjahat sialan. Mereka yang tadinya bersaudara sekarang malah saling mengkhianati. Ketiganya langsung bertarung dan saling membunuh. Deon memperhatikan perselisihan mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Deon berbalik dan terus berkata dengan keras. Apa masih ada yang berani menolak? Suasana menjadi hening. Setelah melihat kemampuan Deon melawan Garo, siapa yang berani menantangnya? Oke, kalau begitu aku akan menjadi orang nomor satu di konferensi seni bela diri Provinsi Hollow ini. Deon membuat keputusan akhir. Orang yang hebat tidak banyak bicara, Deon pun berbalik dan pergi dengan tegas. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Kami sekarang mengumumkan keputusan Nona Selly, pendukung keuangan terbesar di balik konferensi seni bela diri Provinsi Hollow ini. Secara resmi menganugerahkan Deon sebagai juara pertama dalam konferensi seni bela diri Provinsi Hollow ke-133. Pada saat yang sama, Deon akan masuk dalam peringkat 31 dalam seni bela diri Provinsi Hollow. Deon akan dihargai dengan medali giok kehormatan, namanya akan terukir di prasasti batu seni bela diri Provinsi Hollow di ibu kota provinsi, 20 miliar uang tunai dan berbagai hadiah pelatihan senilai 10 miliar. Pemain lain akan diberikan peringkat dan penghargaan berdasarkan kinerja mereka di kompetisi sebelumnya, panitia penyelenggara berhak atas interpretasi akhir. Mendengar ucapan tersebut, penonton akhirnya kembali berseru-seru. Berbeda dengan daftar yang diproklamirkan sendiri oleh Deon, daftar yang sebenarnya diumumkan oleh konferensi tersebut memiliki konten emas. Ini adalah pengumuman resmi sebenarnya dari status Deon. Sebenarnya pendukung keuangan di balik layarlah yang secara pribadi mengumumkannya.
Nomor 31 di peringkat seni bela diri Provinsi Hollow. Maka setidaknya harus menjadi master besar tingkat menengah agar memenuhi syarat untuk diikutsertakan. Pria berusia 20-an tahun ini sudah menjadi master besar. Apa karena aku terlalu ketinggalan dan gak bisa mengikuti perkembangan zaman? Setelah masuk dalam peringkat seni bela diri Provinsi Hollow, maka akan menjadi yang terbaik di antara master seni bela diri di Provinsi Hollow. Kemanapun pergi, pasti akan bisa mendominasi. Bahkan ada banyak keluarga terkenal di antara penonton yang berbisik. Cepat selidiki identitas dan latar belakang orang ini. Kalau kita bisa memenangkan hati keluarganya, kita akan menjadi lebih kuat. Yang terpenting sekarang cari tahu apakah dia sudah menikah. Kalau belum menikah, kita harus menjadikannya menantu. Hanya pernikahan yang merupakan cara terbaik bagi keluarga biasa ini masuk ke keluarga yang hebat. Setelah selesai mengumumkan, dia berjalan ke arah Deon sambil tersenyum. Tuan Deon, Nona Sally mengundangmu. Sudut mulut Deon terangkat dan berkata, kalau dia nggak mendatangiku, aku akan mendatanginya. Dia sudah meraih juara pertama menurut perkataan Sally. Selanjutnya pihak lain juga akan memenuhi janjinya. Bab 364. Katakan kebenaran tentang pembunuhan ayahnya. Saat menyaksikan Deon pergi bersama keluarga Yasna, Suzy yang berada di antara penonton, kekhawatirannya hilang dan perasaannya kali ini menjadi campur aduk. Nggak disangka Nona Sally akan begitu baik padanya. Sungguh nggak disangka. Ahmad sudah berdiri dengan kesal dan berkata, tolong jangan berhubungan dengan orang ini lagi. Aku tahu kamu menyukainya, tapi dia telah diincar oleh Sally. Putri Provinsi Sino itu bukan anak baik. Anak ini mungkin nggak akan selamat. Suzy berkata dengan kaget, kakek, bagaimana mungkin? Nona Sally memperlakukannya dengan sangat baik. Kakek hanya berprasangka buruk. Beberapa kali ketika dalam bahaya, Sally yang melangkah maju dan melindunginya. Ahmad berkata dengan penuh arti, kamu masih terlalu muda. Kalaupun aku pilih kasih terhadapnya, melihat dia mengalahkan Garo, mau tak mau aku menjadi sangat menghargainya. Sally yang kamu sebutkan saat itu hanya memperlakukan Deon sebagai anak kucing yang lemah. Namun, sekarang di usianya yang baru 20 tahun, Deon sudah mengalahkan master hebat seperti Garo. Bakat hebat seperti itu seperti bom waktu bagi keluarga Yasna. Kalau Deon menolak untuk tunduk pada keluarga Yasna, mereka harus menghilangkan bahaya tersembunyi seperti itu. Tingkat teratas dari konferensi seni bela diri Provinsi Hollow. Begitu masuk, Deon melihat Sally mengenakan rompi putih dan bretel, tubuh bagian bawah adalah rok celah hitam. Sally tersenyum dan berkata, kamu datang. Aku sudah lama menunggumu. Setelah mengatakan itu, pinggangnya segera bersandar pada tubuh Deon dan angin harum menerpa Deon. Deon menyipitkan matanya sedikit dan berkata tanpa tergerak, Nona Sally, ada yang ingin aku katakan. Aku sedang terburu-buru. Sally tersenyum menawan, jari indahnya yang ramping perlahan dan lembut meluncur di kulit Deon. Deon tiba-tiba merasa merinding seolah-olah sedang dirangsang oleh semburan listrik. Darah di tubuh bagian bawah semakin melonjak. Buru-buru, tahukah kamu, ini momen yang penting. Apa kamu harus terburu-buru untuk hal semacam ini? Matanya menawan seperti sutra, suaranya begitu lembut hingga bisa membuatnya meleleh. Jari-jari yang halus terus bergerak ke bawah hingga hampir menyentuh pangkal paha, sementara Deon memejamkan mata dan menikmatinya. Matanya langsung berubah dingin, energi yang menakutkan menyembur keluar seperti udara dingin, membekukan seluruh tubuh Deon. Hanya terlihat kepalanya saja. Deon membuka matanya dan berkata dengan heran, apa yang kamu lakukan? Mata Sally berbinar-binar, izinkan aku bertanya, siapa kamu? Deon meliriknya dan berkata, apa kamu bodoh? Bahkan lupa namaku. Aku tanya tentang identitasmu yang sebenarnya. Sudut mulut Sally membentuk lengkungan dingin. Mana mungkin orang yang mengalahkan Garo itu orang biasa? Aku menggalimu. Kamu bertugas di legiun tertentu di Provinsi Sino selama 7 tahun. Legiun tempat kamu bertugas, yang terkenal adalah Raja Gangster. Kekuatan elit terkuat di negara Lordia. Dengan kata lain, kamu adalah bawahan Raja Gangster. Keterampilan dan bakat seperti Deon tidak mungkin lahir di tempat kecil seperti Provinsi Hollow. Berdasarkan semua yang terjadi sebelum menghubunginya, Sally yakin sepenuhnya bahwa pihak lain pasti mengetahui Raja Gangster. Sally maju selangkah demi selangkah dan berkata, katakan padaku, di mana Raja Gangster? Deon agak terkejut, apa Sally sudah mengetahuinya sejauh ini? Tentu saja dia tidak bisa mengakui bahwa dirinya adalah Raja Gangster dan segera menyangkalnya. Aku nggak kenal siapa Raja Gangster, aku nggak tahu di mana dia berada. Sally mau tidak mau berkata, jangan bicara omong kosong, sekarang aku akan memberimu 2 pilihan, tunduk padaku atau ungkapkan keberadaan Raja Gangster. Kalau enggak, hari ini kamu nggak akan bisa meninggalkan ruangan ini. Semua orangku ada di luar. Bab 365. Sudut mulut Deon bergerak-gerak dan berkata. Nona Sally, bukankah kamu memaksaku untuk berbuat jahat? Aku melakukan apa yang kamu katakan, tapi pada akhirnya kamu akan memperlakukanku seperti ini. Bukankah itu nggak pantas? Sally berkata dengan nada dingin. Jangan bicara omong kosong, kamu sudah membuatku merasa terancam. Bagi keluarga Yasna kita, kamu bisa menjadi teman atau musuh, kamu pilih saja. Awalnya Zanu pikir sudah cukup eksplosif. Tanpa diduga, Master Garo yang menakutkan akan muncul. Yang lebih mengejutkan Sally adalah Garo justru kalah dari Deon yang kekuatannya benar-benar di luar kendalinya. Dia berbahaya, sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku nggak memilihnya? Tanya Deon sambil menyipitkan matanya. Apa kamu masih punya pilihan? Kata Sally sambil tersenyum. Apa kamu nggak melihat situasi yang kamu hadapi sekarang? Sejak zaman kuno, Master akan sangat sulit menghadapi godaan wanita. Apa gunanya jika Deon sangat hebat, nantinya juga akan turun di hadapannya? Apa kamu bicara tentang es batu ini? Deon mengulurkan tangan dan kakinya dengan santai, es di sekujur tubuhnya langsung hancur. Apa? Sally kaget. Itulah energi dingin ekstrim yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Yasna. Bahkan api pun bisa dibekukan.
Konon seniman bela diri dari keluarga Yasna pernah menggunakan teknik ini untuk membekukan 9 Master Maharaja dalam satu tarikan napas. Deon tersenyum dan berkata, jangan salah paham, aku nggak lengah karena jatuh ke dalam perangkapmu. Itu karena aku tidak perlu waspada saat menghadapimu. Kamu terlalu lemah untuk menyakitiku. Ketika mendengar ini, Sally langsung berkata, kamu menghinaku. Kamu hanya orang kampung. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Sally akan berusaha sekuat tenaga. Deon menunjuk titik akupuntur di tubuhnya seperti kilat, seluruh tubuhnya langsung membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Sally terdiam. Deon tersenyum dan berkata, lihat saja. Ah, bajingan ini. Sally menjadi gila. Kalau bisa, buka kunci titik akupunturku, kita bertarung 1 lawan 1. Kalah ya kalah. Di medan perang, nggak peduli cara apa yang digunakan. Deon berkata dengan tenang, sekarang giliranku untuk menginterogasimu. Apa kebenaran di balik kematian ayahku? Sally mendengus dan berbalik. Aku nggak akan bilang, bunuh saja aku. Deon mengerutkan kening dan berkata, jangan bertingkah seperti seorang putri dari provinsi Sino di sini, aku nggak akan menerima ini. Deon langsung mengangkat tangannya dan merobek rok Sally hingga memperlihatkan kakinya yang panjang, putih dan lurus. Deon meletakkan tangannya di paha dan lututnya lalu berkata sambil tersenyum. Kamu juga nggak mau aku melakukan hal ini padamu, kan? Raut wajah Sally menjadi pucat dan berkata, kalau kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan sentuh aku. Deon menutup telinga dan merobek rok lainnya. Kini sepasang kaki lembut dan indah dari Sally benar-benar terlihat. Ibarat buah persik yang matang, airnya akan keluar saat digigit. Deon akhirnya meraih celana Sally dan bertanya, mau bilang atau enggak? Mereka yang berjuang di medang pedang telah lama meninggalkan rasa kesopanan, keadilan dan integritas. Bagi Deon, tubuh wanita tidak lebih dari alat interogasi. Kaki Sally tertutup rapat, napasnya cepat dan wajahnya sangat panas. Aku hanya mendengarnya saja. Saat itu aku mendengarnya, seorang orang berkuasa di kota Risan kehilangan putranya dan mengirim seseorang ke kota Cielo untuk mencari gadis yang cocok untuk pernikahan putranya. Menurut perbandingan horoskop kelahiran, aku kebetulan menyukai adikmu, Diana. Ayahmu mengetahui hal ini dan membunuh orang berkuasa itu dengan marah. Masalahnya menyebar ke kota Risan dan yang berkuasa sangat marah. Bab 366. Jadi dia diam-diam mengumpulkan orang-orang dari keluarga Pastilo dan menciptakan bencana. Saat mendengarkan cerita Sally, Deon tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika sebelum ayahnya mengalami kecelakaan. Ayahnya membawa adiknya, Diana ke rumah sakit untuk mengubah tanggal lahirnya. Hanya untuk menghindar dari bencana ini. Selain itu, menurut keinginan terakhir ayahnya, adiknya dikirim untuk tinggal bersama kerabatnya di tempat lain ketika dia baru berusia 3 tahun dan hanya kembali beberapa kali dalam setahun. Meskipun sekarang sudah dewasa dan masih kuliah, Diana hanya pulang ke rumah beberapa kali dalam setahun. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Deon menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapakah pejabat kota Risan saat itu? Sally menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, aku benar-benar nggak tahu tentang masalah ini. Bahkan masalah ini secara nggak sengaja disebutkan oleh beberapa pamanku yang pulang dari kota Risan untuk mengunjungi kerabat di Provinsi Sino. Mereka pun mengatakan ini dalam keadaan mabuk. Kasus ini sudah berlalu selama bertahun-tahun, sangat sulit untuk membukanya lagi. Deon tidak punya pilihan selain menyerah. Oke, titik akupuntur kamu akan terbuka secara otomatis dalam 2 jam. Aku akan pergi dulu. Dia berencana untuk melompat keluar jendela dan pergi tanpa peduli hal apapun. Tunggu sebentar, Sally tiba-tiba memohon. Sekarang aku punya permintaan. Bisakah kamu memberitahuku di mana Raja Gangster berada? Dia tunanganku, malah bersembunyi di tempat kecil ini dan menolak keluar menemuiku. Saat ini, Sally kehilangan aura arogannya sebagai putri Provinsi Sino dan tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Deon terkejut, tertawa pada dirinya sendiri dan berkata, kamu belum pernah bertemu dengannya, kenapa kamu begitu terobsesi dengannya? Dengan kondisimu, bukankah mudah menemukan pria baik seperti dia? Enggak, hanya ada satu raja gangster di dunia ini, enggak ada orang yang bisa menandinginya. Sally berkata dengan ekspresi serius. Sejak 5 tahun yang lalu, saat aku pertama kali mendengar namanya, aku sudah jatuh cinta padanya. Ini adalah cinta, pria kejam seperti kamu enggak akan memahaminya. Deon hampir tersedak. Cinta, kalau dia mirip babi, apa kamu akan cinta padanya? Enggak peduli seperti apa penampilannya, dia adalah priaku, dewaku dan kepercayaanku. Saat ini, Sally seperti seorang budak cinta. Saat ini Sally berkata, aku mencintainya. Deon terdiam. Siapa sangka wanita ini sebenarnya adalah penggemar fanatiknya. Beberapa detik kemudian, Deon tiba-tiba berkata, Raja Gangster nggak bersembunyi darimu. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan muncul untuk menemuimu. Setelah mengatakan itu, Deon melompat dan menghilang. Nona, apa yang terjadi? Mendengar suara jendela pecah di dalam rumah, sekelompok pengawal keluarga Yasna segera bergegas masuk. Namun dia menemukan Sally sedang duduk di tempat tidur dengan pakaian terbuka dan menitikkan air mata kebahagiaan. Apa dia benar-benar akan muncul? Di saat yang sama, di dalam rumah keluarga Ranos. Franky mondar-mandir dengan cemas. Bukankah Garo akan memberiku balasan dalam waktu setengah jam? Kenapa sudah 8 jam dan nggak ada kabar sama sekali? Secara logika, sangatlah mudah bagi seorang master santet seperti Garo yang berkuasa di Asiala untuk membunuh seorang master seni bela diri. Sekarang tidak ada berita. Tuan Garo sudah kembali. Seorang anggota keluarga Ranos bergegas masuk, wajahnya pucat pasi. Franky sangat gembira dan berkata, cepat suruh dia kemari. Melihat pihak lain tidak bergerak, Franky mengerutkan kening lagi dan berkata, kenapa kamu memasang wajah buruk seperti itu? Apa kamu mencoba merusak kesenanganku? Cepat pergi. Anggota keluarga istana berkata dengan wajah pucat. Tapi dia nggak kembali sendirian. Dia membawa kembali seseorang, Deon. Bab 367.
Franky berkata seperti disambar petir. Apa, bukankah aku sudah memintanya untuk membunuh Deon? Bagaimana bisa membawanya kembali? Apa yang sebenarnya dilakukan Garo yang gak berguna itu? Haha, Pak Franky, memarahi orang di belakang mereka bukanlah hal yang baik. Garo membawa Deon untuk melangkah masuk. Deon tersenyum sopan dan berkata, keluarga Ranos, kita bertemu lagi. Saat itu aku sudah bilang, dendam ini gak akan dibiarkan begitu saja. Melihat Deon yang tidak terluka, Franky langsung berkata dengan ketakutan. Garo, dasar orang tua gak berguna. Kamu mengkhianatiku, rasakan saja akibatnya. Garo mencibir. Franky, ini salahmu sendiri, kamu lemah. Kamu bahkan berani melawan Tuan Deon, kamu sudah bosan hidup. Deon berkata dengan acuh tak acuh. Hentikan, aku nggak tertarik mendengar pertengkaran kalian di sini. Garo, aku akan memberimu waktu 20 menit untuk membuka mulutnya. Biarkan dia menceritakan semuanya. Ya, Garo menjawab dengan taat. Aku sudah menggunakan teknik santet pada seluruh keluarga Ranes. Orang-orang ini akan segera tersiksa. Ekspresi Franky berubah. Dasar bajingan, aku akan melawanmu. Saat hendak melawan, Franky tiba-tiba tersandung ke tanah dan matanya mulai berdarah deras. Banyak serangga terbang hitam keluar dari lubang hidungnya. Franky berkata dengan ketakutan. Ah, apa ini? Apa ini? Ilmu santet. Garo berkata dengan kesal. Hanya butuh 10 menit untuk mengubah seluruh keluarga Ranos menjadi neraka. Anggota keluarga Ranos yang terkena ilmu santet sangat menderita hingga jatuh ke tanah dan berguling-guling, meratap tanpa henti. Tuan Deon, aku sudah berhasil membuka mulut Franky. Garo melaporkan. Dia memberitahu alamat Nona El yang bekerja sama dengannya. Oke, Deon segera bersemangat. Ayo pergi. Setelah sekian lama, Deon akhirnya menemukan seseorang dari organisasi V lagi. Nona El, tidak peduli siapa kamu, kali ini aku akan menangkapmu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah villa di pinggiran kota. Deon memerintahkan, masuklah dulu, ingat, aku ingin dia hidup-hidup. Selama menangkap Nona El, aku akan menyembuhkan kaki dan tanganmu yang patah. Ya, menangkap seorang wanita hidup-hidup itu terlalu mudah bagiku. Garo bergegas masuk seolah-olah telah diberi suntikan darah. Namun tidak lama kemudian, dia mendengar teriakan nyaring Garo dari dalam villa. Garo bereaksi dengan tenang, celaka. Deon bergegas masuk dan menemukan Garo terbaring di genangan darah. Dia benar-benar bisa membunuh seorang master santet dalam waktu sesingkat itu. Deon agak terkejut dan dengan cepat bergegas ke sebuah ruangan dengan mengikuti jejak darah. Nona El sudah melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dia menyentuh meja dan kursi yang masih panas. Masih ada beberapa lembar kertas putih di atas meja. Sepertinya tidak ada waktu untuk menghancurkannya. Deon menundukkan kepalanya dan mencium bau parfum itu. Parfum ini, sepertinya sangat familiar. Deon tiba-tiba terkejut, otaknya berpikir cepat dan akhirnya mendapatkan jawabannya. Ternyata kamu, siang hari di grup Likson, tepatnya di kantor Luna. Deon, Bu Luna sedang tidur siang, kamu nggak bisa menerobos masuk begitu saja. Beberapa asisten tidak bisa menghentikan Deon sama sekali. Deon berjalan langsung ke kantor dan melihat Luna tidur nyenyak di atas meja. Deon mengangkat rambutnya, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Luna terbangun tertegun saat ada yang menciumnya. Ah, Deon, ini di kantor, jangan main-main. Deon menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum jahat. Bu Luna, menyenangkan karena kita ada di kantor. Bab 368. Luna berkata dengan wajah datar, kalau kamu berani main-main, aku nggak akan sungkan padamu. Begitu Luna selesai berbicara, Deon mengunci pintu, tersenyum dan berkata. Bu Luna, aku nggak bertindak sembarangan. Ini adalah kebutuhan hidup yang penting, aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, ini sangat rahasia. Jadi hanya kamu dan aku yang bisa mendiskusikan topik kehidupan sendirian di sini. Ini tentang rencana menciptakan manusia. Luna melepas jaket hitamnya saat tidur siang. Luna hanya mengenakan kemeja putih ketat, dengan kancing atas tidak dikancing, dengan sempurna menggambarkan bentuk tubuh yang menggairahkannya. Ada pula blus berenda berwarna putih yang menjulang di celah cekungan di bagian dada, membuat orang terdorong untuk naik dan merobeknya hingga berkeping-keping lalu meremasnya. Deon mencoba mengulurkan tangan dan melingkarkan tangannya di pinggang Luna. Luna menyela dan berkata dengan marah. Kamu sudah berani berbuat seenaknya. Kamu bahkan gak dengar perkataanku. Keluarlah. Namun, perilaku Deon bahkan lebih berani. Deon mengangkat Luna dan duduk di kursinya. Pantat bulat Luna jatuh ke pahanya. Luna tidak bisa berpura-pura lagi, telinganya menjadi merah. Kamu harus memikirkan itu, aku tunggu di rumah. Ini kantor, yang bisa aku lakukan hanyalah menggunakan tanganku. Haha, Bu Luna, menurutmu aku ini siapa? Deon tertawa terbahak-bahak. Aku hanya ingin memelukmu dan mencium aromamu. Begitu masuk ke kantor Luna, Deon merasa seolah-olah telah kembali ke rumahnya sendiri, rasanya sangat nyaman. Deon bisa melupakan semua intrik. Luna mencubit lengan Deon dan melotot. Aku bosmu, apa kamu gak menganggapku lagi? Deon tersenyum dan berkata. Kamu adalah bosku di perusahaan, tapi di rumah, aku adalah suamimu, yang bertanggung jawab atas kamu. Bukankah kamu harus membiarkan aku memelukmu? Melihat Deon menatap langsung ke wajahnya, Luna tiba-tiba tersipu lagi, memalingkan wajahnya ke samping dan berkata dengan sikap yang dingin. Pandai sekali perkataanmu. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Sudah puas memelukku. Kalau sudah puas, keluarlah. Aku masih harus bekerja. Deon tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru mengusirku. Aku di sini untuk menyampaikan kabar baik. Proyek Kota Gemerlap Suaka Biru akan diserahkan kepada grup Likson dalam 2 hari ke depan. Tunggu saja pemberitahuannya. Saat mendengar ini, Luna langsung melompat dari kaki Deon dan berkata dengan kaget. Kamu serius? Kota Gemerlap, proyek yang selalu dia impikan untuk menangkan diurus oleh Deon sendiri. Ya, kamu nggak perlu khawatir apa cara yang aku gunakan.
Deon tersenyum dan berkata, singkatnya, setelah ada kota gemerlap ini, kamu punya modal untuk resmi menjadi CEO perusahaan. Luna tersenyum, tiba-tiba membungkuk, membuka bibir merahnya dan dengan lembut menjilat pangkal telinga Deon. Astaga, semburan listrik langsung menghantam saraf Deon. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, tanpa sadar ingin meraih Luna dan meletakkannya di pelukannya hingga menimbulkan rasa sakit yang hebat. Luna melakukannya duluan sambil tersenyum licik. Ini hadiah untukmu, tapi jangan terlalu serakah. Sampai di sini saja. Deon kembali tenang dan tersenyum. Nggak disangka Bu Luna lebih hebat dari aku. Aku datang untuk hal lain. Aku sudah menemukan pelaku sebenarnya di balik penyerangan organisasi pedang darah terakhir kali. Orang ini bersembunyi di perusahaan kita. Deon berkata dengan keras. Luna tercengang dan tidak sabar untuk bertanya, siapa? Senyuman licik muncul di bibir Deon. Mau tahu, lakukan lagi. Kali ini aku ingin ciuman lidah. Bab 369. Cepat katakan, mata dingin Luna hampir mengeluarkan lahar. Deon segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, oke. Bu Luna, aku salah, aku akan segera melaporkannya. Deon membisikkan beberapa kata ke telinga Luna. Luna segera gemetar dan berkata dengan tidak percaya. Kamu yakin? Tentu saja. Oke, silakan lakukan apapun yang kamu mau. Luna berkata dengan tatapan tajam, seluruh departemen keamanan grup siap membantumu. Deon tertawa dan berkata, kamu mencoba memberiku hal yang nggak berguna. Aku bisa melakukannya sendiri. Raut wajah Luna penuh dengan kekesalan. Sore hari. Di departemen penjualan, ketika semua orang mengantuk, Deon tiba-tiba masuk. Kak Deon. Saat melihat ini, mantan rekannya menyambut Deon dengan hangat. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat kami? Apa kamu nggak sibuk dengan pekerjaan tim ketujuh? Kina tersenyum dan berkata, kamu merindukan kami semua, kan? Jangan khawatir, tempat kami akan selalu untukmu. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau. Deon tersenyum jahat dan berkata, aku sangat merindukanmu, Kak Kina. Saat Deon menatap tubuhnya yang bagus, wajah Kina tiba-tiba memerah hingga tidak dapat berbicara. Deon berkata, Kak Kina, Bu Luna memintaku untuk melaporkan tugas penting padamu. Kita harus bicara empat mata. Saat mendengar hal ini, rekan-rekan lain di departemen dengan bijak berjalan keluar. Kina dan Deon ditinggalkan di ruangan yang sama. Kina melangkah maju, meraih tangan Deon dan berkata dengan penuh kasih sayang. Sudah lama nggak bertemu, kamu semakin tampan. Memang bahagia kalau masih muda. Bagaimana kalau pergi ke rumahku malam ini? Aku pandai memasak. Deon memanfaatkan situasi ini dan meraih pergelangan tangan lawannya, menatapnya dan berkata. Tapi aku bukan hanya ingin masak-masakanmu, aku juga ingin memakanmu. Kata-kata yang nakal, rona merah muncul di wajah Kina. Kina mencoba melepaskan diri dari tangan Deon dan berkata dengan malu-malu. Menyebalkan, lepaskan, kamu menyakitiku. Kenapa Bu Luna memintamu untuk datang kepadaku? Deon tidak melepaskannya, masih menatap pihak lain dengan cermat. Nona El, setelah semuanya terjadi, apa kamu masih ingin terus berpura-pura? Mendengar kata-kata tersebut, wajah cantik Kina mengalami perubahan drastis yang terlihat dengan mata telanjang dalam sekejap. Namun, hanya sekejap, Kina segera kembali normal, tersenyum lebar dan berkata. Deon, apa yang kamu bicarakan? Nona El, aku sama sekali nggak paham. Deon mengangkat kepalanya dan berkata sambil setengah tersenyum. Sebenarnya, aku seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Kenapa organisasi V begitu akrab dengan urusanku dan urusan Luna? Organisasi V bahkan bisa membiarkan orang dengan organisasi pedang darah menyusup ke perusahaan tanpa pertumpahan darah. Kecurigaan terbesar adalah ada seseorang di perusahaan adalah kaki tangan mereka. Kina sedikit panik. Deon, itu nggak bisa membuktikan bahwa aku Nona El. Deon berkata dengan tenang. Jangan khawatir, dengarkan aku dulu. Baru kemarin, aku mengirim Garo untuk mencoba menangkapmu, tapi kamu membunuhnya. Aroma parfummu tetap ada di meja. Aku kenal sekali dengan parfum jenis ini. Parfum klasik yang pada dasarnya nggak ternilai harganya di pasaran. Kecuali pecinta parfum seperti kamu, hampir nggak ada orang yang memiliki selera yang sama. Deon berkata dengan kejam. Sampai sekarang, kamu masih mencoba menolak mengakuinya. Setelah selesai berbicara, Deon tiba-tiba merobek dua kancing kerak Kina, sosok montok dan bergelombang segera terlihat. Di antaranya, ada luka dangkal yang belum berkeropeng. Apa luka ini akibat serangan balik Garo tadi malam sebelum meninggal? Deon mencibir, wajah Kina langsung terlihat suram. Namun, setelah beberapa detik, Kina tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Hahaha, Deon, sepertinya aku meremehkanmu. Bab 370. Kina menunjukkan wajah aslinya dan mengangkat sudut mulutnya. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kamu bukan orang biasa. Salahku masih berbelas kasih dan gak membunuhmu kala itu. Begitu Kina mengakuinya, Deon merasa sedikit tidak nyaman dan berkata. Kak Kina, kamu selalu menjadi teman baik di mataku. Sebagai anggota negara Lordia, kenapa kamu bergabung dengan organisasi V? Ternyata Kina yang perhatian dalam pikirannya sudah lama berpura-pura. Kina mengerutkan kening dan berkata dengan sikap yang dingin. Aku nggak punya apa-apa untuk dikatakan pada kalian, orang-orang negara Lordia yang telah dicuci otaknya. Hanya masalah waktu sebelum organisasi V menghancurkan negara Lordia. Entah siapa kamu hanya bisa mati. Ketika melihat ekspresi gila Kina, Deon tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, jadi hanya berkata dengan tenang. Kak Kina, karena persahabatan kita di masa lalu, aku nggak mau membunuhmu. Sekarang serahkan dirimu saja dan jelaskan semuanya tentang konspirasi organisasi V. Mungkin kamu bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ketika mendengar ini, Kina tertawa keras dan berkata. Deon, apa kamu sedang bercanda? Membunuhku? Apa kamu bisa? Begitu selesai berbicara, Kina tiba-tiba mengulurkan tangannya, jendela di segala arah langsung pecah.
Seluruh bangunan bergetar hebat. Ekspresi Deon tiba-tiba berubah menjadi membatu lalu berkata dengan terkejut, Master Maharaja. Di atas Master Besar, ada Master Maharaja. Master Maharaja bisa digunakan sebagai kekuatan tempur tingkat menengah di Provinsi Sinnoh di mana terdapat banyak seniman bela diri. Di distrik militer lokal kecil lainnya, bahkan bisa dipromosikan menjadi jenderal. Orang yang telah mencapai tingkat budidaya ini dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menimbulkan angin dan hujan. Bahkan di Provinsi Hollow yang berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa, jumlah Master Maharaja tidak melebihi 20. Kina hanyalah penanggung jawab organisasi V di kota Cielo, tapi tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat Master Maharaja. Ekspresi Deon berangsur-angsur menjadi serius. Kita bertarung di luar saja. Deon takut menghancurkan perusahaan. Namun, Kina tersenyum sinis. Keluar, apa menurutmu aku bodoh? Hanya di sini kamu akan menjadi penakut dan melemahkan kekuatanmu semaksimal mungkin. Setelah mengatakan itu, tubuhnya seperti sambaran petir, mereka segera meninggalkan departemen dan mengamuk di seluruh perusahaan. Seluruh grup Likson menjadi panik. Ah, Kak Kina, aku saras. Ah, Kina tanpa ampun membunuh mantan rekannya, tak lama kemudian beberapa karyawan yang tidak bersalah terbunuh. Deon marah dan buru-buru mengejarnya. Kina, jangan paksa aku. Deon masih memikirkan hubungan mereka dulu dan tidak menyangka akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Deon, tahukah kamu apa kelemahan terbesarmu? Kebaikan pada seorang wanita. Kina tertawa keras dengan keras. Apa menurutmu kalau aku tinggal alam di sini, aku akan mengembangkan perasaan terhadap orang-orang ini? Salah, orang-orang itu hanyalah alat untuk aku gunakan. Beberapa saat berikutnya, Deon terbang ke atas. Tujuannya adalah Dewan Direksi. Beberapa detik berikutnya, otoritas tertinggi perusahaan diserang. 3 direktur dan 2 manajer departemen tewas di tempat. Ketika Deon tiba, seluruh Dewan Direksi sudah dikendalikan. Sekelompok orang seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, mereka sangat amat ketakutan. Terutama 2 bersaudara Johan dan Julian yang begitu ketakutan hingga celana mereka basah kuyup. Deon, jangan main-main. Kalau enggak, wanita gila ini akan membunuh kita semua. Wajah mereka pucat dan berteriak histeris. Minta Luna untuk datang. Kina bilang selama Luna datang, dia akan melepaskan kita semua. Bab 371. Deon menyipitkan matanya sedikit dan kemudian menyadari bahwa target lawannya sebenarnya adalah Luna. Kenapa organisasi V mencoba segala cara untuk membunuh Luna? Apa ada rahasia? Deon, apa kamu tuli? Cepat minta Luna datang. Melihat Deon tetap diam saja, Julian berkata dengan cemas. Ini perintah dari direksi. Jangan lupa, Dewan Direksi adalah yang terbesar di perusahaan. Johan juga menggertakkan gigi dan berkata, kalau kita semua mati, siapa yang akan membayar gajimu? Kina terkekeh dan berkata, setelah bertahun-tahun berada di grup Likson, aku tahu betul sifat keluarga Yosef. Kalian adalah sekelompok sampah yang rakus. Tapi bagiku, sampah semacam ini adalah yang paling berharga. Kina, keluarga Yosef, grup Likson memperlakukanmu dengan sangat baik. Sebagai balasannya, kamu benar-benar mengancam kami. Direktur lain dari keluarga Yosef segera marah, kamu kurang ajar. Kina memukul kepala orang itu, tersenyum dan berkata. Masih belum jelas tentang situasinya. Bagiku, kalian adalah peliharaanku. Apa kalian mengerti? Ketika semua orang di keluarga Yosef melihat ini, mereka benar-benar ketakutan. Mereka berlutut satu demi satu dan memohon belas kasihan. Bu Kina, demi bekerja bersama selama bertahun-tahun, mohon lepaskan kami. Aku memberi kalau waktu 5 menit lagi. Kalau Luna nggak datang, semua orang yang ada di sini akan mati. Kina tidak bergeming dan mengeluarkan ultimatum. Saat ini, keluarga Yosef semua ketakutan dan mereka berkata dengan kasar. Luna, wanita jalang ini, dialah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aku tahu dia adalah musuh keluarga Yosef. Dia datang khusus untuk membunuh kita semua. Keluargaku sial sekali. Julian berteriak, Deon, kenapa kamu hanya diam saja di sana? Cepat panggil Bu Luna. Enggak, Deon menjawab dengan tegas. Kalian mati pun enggak ada hubungannya denganku. Kina, aku akan memberimu waktu 5 menit untuk segera menyerah. Kalau enggak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Deon berkata tanpa ekspresi. Kina berkata dengan marah, sepertinya ada orang yang enggak tahu diri. Setelah mengatakan itu, Kina mengangkat telapak tangannya lagi dan menghancurkan kepala 2 direktur keluarga Yosef. Darah muncrat ke wajah yang lain. Ah, sakit sekali. Apa Tuhan akan menyelamatkan kami? Tolong. Keluarga Yosef menjadi gila. Deon bergeming, aku sudah bilang, bunuh saja. Semua ini nggak ada hubungannya denganku. Kalau waktunya sudah habis, kamu akan mati. Semakin terancam, semakin harus berpura-pura tidak peduli. Begitu garis pertahanan psikologis dikalahkan, lawan akan dimanipulasi sepenuhnya, maka akibatnya akan sangat menyakitkan. Ketika melihat ini, Kina tidak ingin membuang waktu lagi dan berkata dengan wajah murung. Oke, kalau begitu aku akan membunuh semua anggota keluarga Yosef sekarang, lalu aku akan membunuhmu. Tunggu, pada saat kritis, sosok Luna tiba-tiba muncul di pandangan semua orang, kepalanya terangkat tinggi, raut wajahnya sedingin es. Bu Luna, kenapa kamu ada di sini? Deon terkejut. Cepat kembali, ada bahaya di sini. Dialah yang diinginkan Kina. Sekarang Luna ada di sini. Bukankah keadaan saat ini seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau? Luna berkata dengan tenang. Perusahaan mengalami kekacauan besar. Aku adalah CEO perusahaan, aku pasti akan bertanggung jawab. Kina, lepaskan semuanya, aku akan menjadi sanderamu. Kata Luna dengan mata tajam. Begitu kata ini keluar, menimbulkan ribuan gelombang. Anggota keluarga Yosef berubah dari khawatir menjadi gembira dan berkata, akhirnya terselamatkan. Kalau kematian Luna bisa membeli kembali nyawa kita semua, aku pikir hal ini sepadan. Bab 372. Ketika semua orang di keluarga Yosef melihat ada seseorang yang akan menanggung akibatnya, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Luna.
Kina mencibir, kalau begitu kamu datang ke sini dengan patuh, aku akan melepaskan semua orang. Luna hendak berjalan mendekat, tapi Deon menghentikannya. Bu Luna, jangan pergi ke sana. Kina yang asli adalah orang gila, dia akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Luna menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya seperti mainan. Enggak, aku harus pergi. Kalau aku nggak pergi, dia akan terus membunuh orang. Setiap karyawan grup Lixon adalah harta karun bagiku. Jangan sampai ada yang mati lagi. Kalau aku bisa menyelamatkan nyawa semua orang dengan mengorbankan diriku sendiri, maka aku akan mati dengan rela. Setelah mengatakan itu, saat Deon tertegun, Luna sudah berjalan ke arah Kina. Kina tertawa terbahak-bahak dan berkata, Luna, kamu masih baik seperti dulu, bersedia mengorbankan nyawamu demi sampah ini. Aku pernah memperingatkanmu, jangan terlalu mementingkan diri sendiri, kamu hanya akan menjadi korban saja. Tapi jangan khawatir, demi kamu, aku nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah tanpa pandang bulu lagi. Kina mengatupkan bibirnya dan berkata, sekarang, ikuti aku ke atap. Hanya kamu yang boleh datang. Yang lain tetap tinggal dan dilarang naik tanpa persetujuan aku. Luna tidak punya pilihan selain memerintahkan. Luna mengikutinya dan menaiki tangga ke atap. Ketika keluarga Yosef melihat ini, mereka tidak hanya tidak merasa bersalah, mereka malah merasa lega. Kita selamat, nggak masalah kalau Luna meninggal, bukankah kekuasaan perusahaan akan kembali ke dewan direksi kita? Hahaha, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Hari-hari bahagia kita akan kembali. Keluarga Yosef sangat bangga dengan kemalangan mereka. Para karyawan di luar tidak bisa lagi menahan amarah mereka dan bergegas masuk lalu berkata. Apa mereka masih berhati manusia? Bu Luna mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nggak apa-apa kalau nggak bilang terima kasih, malah mereka kehilangan hati nurani. Anjing liar saja tahu terima kasih, tapi mereka nggak. Benar-benar lebih buruk daripada anjing. Keluarga Yosef kesal dan berkata dengan marah. Lancang sekali. Kalian berani sekali melecehkan direktur perusahaan di depan umum. Apa kalian sudah nggak mau bekerja lagi? Percaya atau enggak, kita akan memecat kalian satu demi satu. Namun semua orang tidak mau menunjukkan kelemahan dan berkata. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dasar bajingan. Kalau Bu Luna nggak ada lagi, kita juga nggak akan bekerja di sini. Manajer HRD berkata dengan wajah muram, besok aku akan mengajukan pengunduran diriku. Manajer Departemen Keuangan berkata dengan lantang, aku akan menyerahkannya sebentar lagi. Beberapa manajer dari Departemen Penjualan bahkan lebih temperamental. Apa-apaan ini, aku bahkan nggak mau gajiku. Kalau Bu Luna sudah nggak ada lagi, kita akan pindah ke perusahaan lain. Bongkar semua skandal di Dewan Direksi Grup Lixon. Selama Luna tinggal di perusahaan, kontribusinya terlihat jelas bagi semua orang. Hal ini tidak hanya membalikkan kerugian yang dialami perusahaan, tapi juga secara giat meningkatkan tunjangan karyawan dan menghapuskan aturan-aturan tersembunyi di tempat kerja. Meski hanya seorang wakil CEO, di mata seluruh karyawan, Luna sudah menjadi pemilik sebenarnya dari grup Lixon. Semua bawahan yang biasanya patuh ini memberontak. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Yosef terkejut. Tanpa diduga, seluruh kelompok karyawan secara terbuka menentangnya. Dewan direksi seperti mereka hanya bertugas memberi pelajaran kepada orang lain. Mana mungkin akan dilawan seperti ini? Pecat saja, sekelompok orang lemah beraninya mengancam kita. Julian teriak. Johan segera menghentikannya dan berkata. Apa kamu gila? Kalau kita kehilangan anggota kunci perusahaan ini, bukankah Dewan Direksi akan menjadi sia-sia saja? Setelah berita ini keluar, harga saham perusahaan pasti akan anjlok, bahkan mungkin langsung ditangguhkan. Sama saja dengan bangkrut. Mendengar kata-kata tersebut, keluarga Yosef merasa ketakutan dan saling memandang. Deon tersenyum dan menghampiri mereka. Aku mengecewakan kalian. Luna nggak akan mati, tapi kalian akan dalam masalah. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi kesempatan pada orang-orang ini untuk bereaksi, Deon berjalan ke atap tanpa menoleh ke belakang.